Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hidayatul Latifah dari kelas A, jurusan Tadris Matematika A, semester 1 dengan NIM 210240034. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Dadang. Dan untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan konsep identitas nasional dan bagaimana identitas nasional Indonesia terbentuk dari berbagai elemen seperti sejarah, budaya, agama, dan bahasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep identitas nasional. Nah, konsep identitas nasional ini merupakan suatu ciri khas yang hanya dimiliki oleh satu negara saja. Jadi, ciri khas ini tidak dimiliki oleh negara lain. Dan yang kedua, tentang bagaimana identitas nasional Indonesia terbentuk. Nah, ada beberapa elemen yang sudah disebutkan di soal tadi, ada elemen sejarah, budaya, agama, dan bahasa. Yang pertama ada elemen sejarah, di mana tentunya setiap negara memiliki sejarah yang berbeda-beda. Nah, karena sejarah tersebut berbeda dan sejarah di Indonesia tidak dimiliki oleh sejarah di negara lain, maka dari itu sejarah di sini merupakan salah satu elemen pembentuk dari identitas nasional. Yang kedua ada budaya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan, di mana di Indonesia ini banyak sekali pulau dan daerah dan tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda. Nah, budaya daerah satu dengan daerah lainnya itu tentu berbeda. Nah, dengan adanya keberagaman ini atau banyaknya budaya di Indonesia ini, tentu saja negara lain tidak memiliki budaya yang ada di Indonesia. Maka dari itu, budaya ini juga termasuk salah satu pembentuk dari identitas nasional. Dan yang ketiga ada agama. Nah, di Indonesia sendiri ada 6 agama resmi yang disetujui secara nasional. Ada Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, tentunya yang punya keenam agama ini Indonesia saja. Sedangkan negara lain mungkin ada lebih dari 6 ini atau bahkan kurang. Dan hal inilah yang menyebabkan agama ini menjadi salah satu identitas pembentuk salah satu identitas nasional Indonesia. Nah, dan yang terakhir adalah bahasa. Nah, bahasa kita sendiri yaitu bahasa Indonesia hanya ada di Indonesia. Maka dari itu negara lain tidak memiliki bahasa ini. Dan inilah yang menyebabkan bahasa ini menjadi identitas nasional negara Indonesia. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, identitas nasional Indonesia terdiri dari keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa. Bagaimana cara menjaga keberagaman ini agar tetap menjadi kekuatan dalam membangun bangsa yang kokoh dan bersatu? Nah, untuk menjaga keberagaman tersebut perlu adanya rasa toleransi, di mana dengan adanya rasa toleransi kita akan saling menghargai, saling mengerti, dan tentunya tidak akan ada konflik yang menyebabkan perpecahan. Oleh karena itu, hal tersebut dapat menjadi penguat dan pembangun Indonesia agar lebih kokoh dan bersatu. Untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana hubungan identitas nasional dan integritas nasional? Serta jelaskan bagaimana keduanya saling menguatkan. Seperti yang kita ketahui bahwa integritas nasional ini merupakan proses penyatuan keberagaman. Nah, keberagaman ini meliputi budaya, agama, bahasa, dan masih banyak lagi. Nah, hal-hal yang sudah saya sebutkan seperti budaya, bahasa, agama, hal tersebut merupakan salah satu elemen yang membentuk identitas nasional, sehingga identitas nasional dan integritas nasional saling berkaitan. Kedua hal tersebut dapat saling menguatkan dengan yang pertama ada kesadaran bersama, artinya masyarakat yang paham akan identitasnya sebagai warga Indonesia
akan cenderung lebih menghargai integritas nasional Indonesia. Yang kedua ada pendidikan multikultural, di mana pendidikan ini mengajarkan tentang keberagaman yang ada di Indonesia, seperti keberagaman agama, budaya, dan masih banyak lagi. Nah, dengan mengajarkan hal ini kepada para siswa, tentu saja siswa akan semakin paham dan semakin menghargai keberagaman yang ada di Indonesia ini. Nah, untuk pertanyaan yang keempat adalah apa saja faktor yang dapat mengancam integritas nasional Indonesia? Jelaskan faktor internal dan eksternal yang berpotensi memecah belah bangsa, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menghadapi ancaman tersebut. Nah, saya akan membahas faktor internal terlebih dahulu. Yang pertama ada separatisme, yaitu gerakan ingin memisahkan diri dari negara. Gerakan ingin memisahkan diri dari NKRI. Seperti yang dilakukan oleh Aceh dan Papua. Nah, kedua provinsi tersebut kan berusaha memisahkan diri dari Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa disebut dengan separatisme. Yang kedua ada ketidakadilan sosial, seperti masalah kemiskinan, perbudakan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga ada pelanggaran hak asasi manusia berupa ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang akhirnya dapat menyebabkan keterpaksaan atau pemaksaan. Nah, lanjut ke faktor eksternal. Yang pertama ada intervensi asing berupa tekanan politik atau ekonomi dari negara lain yang berusaha mempengaruhi kebijakan di Indonesia. Nah, yang kedua ada globalisasi negatif berupa masuknya nilai-nilai budaya asing ke Indonesia yang dapat merusak budaya Indonesia. Nah, sekarang upaya untuk mengatasi ancaman yang sudah disebutkan tadi. Nah, untuk yang pertama ada menjadikan Pancasila sebagai ideologi kehidupan masyarakat untuk mengatasi ancaman ideologi. Yang kedua, memperkuat lembaga politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa nasionalisme dan pelestarian budaya lokal untuk melawan pengaruh asing. Mungkin itu yang bisa saya jawab untuk soal-soal tadi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam hal penyampaian ataupun dalam hal jawaban yang saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.